Para sahabat radhiyallahu anhum memahami kalau Rasulullah itu rumah tanggonya adalah tauladan. Sangat paham para sahabat. Sehingga sahabat-sahabat pun bertanya ke Aisyah. Dicarinya informasi bantu rumah tangga Rasulullah itu. Walaupun yang dalam banyak hadis yang ditanya orang ke Rasulullah itu seperti cara Rasulullah salat, masalah hukum tajuk ditanya. Tapi dulu sahabat yang bertanya ke Aisyah mencari tahu bantu rumah tangga Rasulullah, karena sahabat paham Rasulullah pun tauladan dalam berumah tangga. Bahkan Islam itu akan tegak, Islam itu akan jaya kalau rumah tangga umat Islam itu sudah Islami. Karena tidak mungkin awak menegakkan Islam, perjuangkan Islam sementara rumah tangga itu berantakan, rumah tangga berserak-serak. Karena dari rumah tangga yang baik akan lahirlah masyarakat yang baik, dari masyarakat yang baik akan lahir negara yang baik. Jadi dimulai dari masalah keluarga harus diperbaiki. Di antara sahabat yang bertanya adalah Aswad ibnu Yazid. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baitih. Ambo bertanya ke Aisyah, kerja Rasulullah di rumah. Manga saya Rasulullah di rumah. Andai awak ditanya kini nak manga Rasulullah jam 9 pagi, yang nanti bayang dia awak. Mungkin yang langsung tiba kepada Nabi Muhammad sedang sembahyang duha, itu yang terbayang dia awak. Kalau ditanya kerja Nabi antara mugari juica, kita fikirlah jawab. Jadi sahabat dulu pun bertanya kepada Aisyah, kerja Rasulullah di rumah. Qalat, Aisyah jawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu membantu keluarganya. Fa iza hadaratis salah kharaja ila salah. Kalau dah tiba waktu sembahyang, Nabi pergi sembahyang. Jadi Rasulullah itu membantu istri-istri beliau. Kalau yang ditanya adalah Aisyah. Barangkali ditanya oleh sahabat istri-istri yang lain, begitu aja jawabannya. Karena Rasulullah di rumah. Rasulullah di rumah itu membantu istrinya. Maka dalam riwayat lain, Rasulullah itu khadama nafsah. Rasulullah itu hanya yang melayani dirinya. Maka itu mencakup banyak hal. Rasulullah lah yang membantuan terompanya, kok masalah pakaiannya, makanan yang lain-lain. Rasulullah itu sendiri yang kerajo. Itu kan di pelajaran dia awak. Kalau awak kadang mungkin itu kerja orang Rusi mah. Jadi seorang suami itu harus membantu istri. Jadi istri Rasulullah itu sangat mencintai Rasulullah, itu tidak lepas dari kepribadian Rasulullah, cara Rasulullah mempergauli istri beliau. Kemudian awak cari lihat siapa yang bertanya ke Aisyah tadi, itu pun ditarangkan ya. Yang bertanya tadi adalah Yazid, Aswad ibnu Yazid. Disebutkan tentang orang yang bertanya ke Aisyah tadi, al-imam wal qudwah. Dia adalah seorang imam, berarti tabi'in ya, generasi sudah sahabat ya. Wal qudwah, sekaligus dia adalah qudwah tauladan bagi orang lain. Kalau imam ke biasanya dalam masalah ilmu ya. Orang-orang berilmu kan digelari al-imam. Tapi kemudian dikuatkan wal qudwah. Yang bertanya tadi itunya sampai sebagai seorang imamnya adalah qudwah. Tananya adrakal jahiliyah wal Islam. Sebagian hidupnya di jahiliyah, sebagian hidupnya Islam. Jadi tidak Islam dari ketek. Jadi orang-orang yang Islam di pertengahan hidupnya, itu disilahkan dengan al-muhdaramun, orang yang setengah hidupnya dalam jahiliyah, setengah hidupnya dalam Islam. Itu yang bertanya. Tananya banyak bertanya ke sahabat-sahabat Nabi seperti Aisyah, Mu'az bin Jabal, Bilal, Huzaifah al-Yamani, wa Taifah Siwadang, dan yang lain-lainnya. Ahlu baitin min ru'asa'il ilmi wal amal. Hanya itu dari keluarga ru'us rais, ketua atau orang yang didahulukan fil ilmi wal amal, dalam masalah ilmu dan amal. Jadi nyus keluarganya dikenal orang keluarga-keluarga yang cinta ilmu wal amal, sekaligus suka beramal.
Jamaah rahimakumullah, jadi yang bertanya tentang rumah tangga Rasulullah itu bukanlah tabi'in yang biasa-biasa saja, tapi keluarga yang sangat mencintai ilmu. Jamaah rahimakumullah, itu takai orang yang bertanya tadi, ya, pelajaran yang bisa awak ambil adalah rumah tangganya adalah rumah tangga yang luar biasa, yang sangat mencintai ilmu. Kemudian balik awak ke jawapan Aisyah, akan Rasulullah di rumah. Jawapan Aisyah, fi mihnati ahlihi, Rasulullah itu adalah menolong keluarganya, menolong keraja Aisyah, menolong keraja isteri-isterinya. Dan itu banyak hadis-hadis lain. Dan itu para lu awak biasakan. Jujur saya jujur awak nak tahdi Minang, saya tak tahu lah bola. Kalau laki-laki ko di rumah kan agak manjo nak. Kadang-kadang sadonya ibu saya menyiapkan, karena ada ibu di belakang, ada makan disiapkan, niko disiapkan. Bahkan ada laki-laki mungkin pantang lo mencuci piring, pantang lo menyapu rumah. Tak ada yang ditolongnya keraja istri. Dan dalam hadis lain secara umum Rasulullah menggambarkan khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kamu tu siapa paling elok kepada keluarganya. Dalam ayat pun jale wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan itu dengan cara yang baik. Jadi khairukum li ahli, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik ke istrinya, ke keluarganya, ke anak bininya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasi, bukan gambaran rumah tangga. Dan Rasulullah adalah orang pertama yang mempraktekkan. Jadi kalau dalam Al-Quran disuruh awak berbuat baik kepada perempuan, contohnya keluarga Rasulullah SAW suka membantu istri-istrinya di rumahnya. Masalah sandal, masalah pakaian, mungkin memasak. Ya. Jemaah rahimakumullah, jadi kesimpulan yang bisa awak ambil dari hadis bin Yazid tadi, seorang suami harus banyak membantu istri. Dari itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan awak ikuti sunnah Rasulullah dalam berkeluarga. Nah, kalau awak ikuti sunnah Rasulullah dalam tata cara salat, cara berwudu, cara beribadah, jangan sampai awak lalai dalam ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam berumah tangga. Dan dari rumah tangga yang baik itu akan lahirlah orang-orang yang baik. Dan rumah tangga Rasulullah itu perlu juga fahami, bukan sekedar Rasulullah dan istri beliau dan anak-anak beliau. Ada juga orang-orang lain yang ngacuk masuk keluar rumah tangga Rasulullah, seperti Ibnu Abbas. Itu kan anak paman Rasulullah. Itu acok keluar masuk rumah Rasulullah. Sayapnya kecek. Makanya dan pengaruh rumah tangga ku luar biasa. Ya. Ibnu Abbas ku termasuk sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis. Tapi waktu dibaca sejarahnya, waktu Ibnu Abbas meninggal, Rasulullah meninggal, umurnya 13 tahun baru. Umurnya 13 tahun waktu Rasulullah meninggal. Tapi nya banyak meriwayatkan hadis. Hanya menjadi sahabat yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Maka dipelajari orang sejarah hidupnya, kok bisa? Nya banyak tahu hadis, hanya banyak tahu tafsir Al-Quran. Salah satunya kerana nya gadang dalam asuhan Rasulullah. Hanya adalah hasil didikan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bekas pendidikan rumah tangga. Ya, makanya awak perlu berserius benar dalam membina rumah tangga. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.